Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya On Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 14 ya, 14 Desember 2021. Oke, sebelumnya mohon maaf dulu nih ya, kemarin MB Senin gak ada. Kenapa gak ada? Karena Sabtu Minggu banyak urusan ya, sehingga saya nggak sempat buat. Oke, cuma nggak apa-apa. Ya, saya harap teman-teman hari ini profit ya. Kalau nggak profit ya nggak masalah juga, karena mostly memang hari ini yang blue chipnya sih nge-stuck ya. Saya melihat lebih ke arah nge-stuck. Second liner, third liner ya lumayan lah. Ya lumayan digoreng. Banking juga masih mostly beberapa bank mini digoreng. Cuman memang kalau kita perhatikan closingan market ya masih agak kurang bagus ya. Candlenya sih agak kurang bagus. Kenapa? Karena dia bentuk candle ya kayak hammer kebalik gitu ya, atau kalau kita bisa bilang shooting star. Nah, tekanan jual terjadi gitu ya di mendekati sesi 2 gitu kan. Dan kalau kita lihat distribusinya hari ini asing kembali melakukan distribusinya. Ya lumayan nih, lumayan banyak ya distribusinya ya. Hari ini untuk market gitu ya, dari kemarin juga beberapa kali terdistribusi, sehingga hati-hati karena wajar market berada di area resisten ya. Jadi wajar kalau banyak-banyak drama, sehingga most likely besok arahnya masih ke bawah ya. Oke, secara tren sih sideways ya. Saya belum bilang bullish continuation, tapi selagi dia masih sustain, asal besok koreksi, tapi koreksi yang nggak sampai nyentuh 6.600 ke bawah, maka track market masih lanjut ke atas. Cuman berproses aja gitu ya. Lalu tanpa panjang lebar lagi, kita akan lanjut aja. Oh ya, sebelum itu saya akan rekom ya. Bukan rekom sih, saya akan memberitahukan gitu ya. Saya akan memberitahukan info terkait promo di VVIP Silent Trader. Jadi kita ada promo yang cukup besar-besaran ya. Langsung aja teman-teman japri ke staff Silent di Telegram kami atau DM di Instagram juga boleh. Ya, ada promo gila-gilaan sampai 12 Januari nanti. Jadi buat yang mau kemarin VVIP saya mau join tapi mahal, kesempatan sekarang untuk join. Ya, kesempatan sekali lagi untuk join dengan harga yang semurah mungkin. Oke, kalau mau silakan langsung. Nah, kita langsung aja mulai ke bumi ya. Bumi itu datar gitu ya, kata sebagian orang. Nah, tapi tidak terlalu datar karena sudah mulai terlihat buat higher high, higher low gitu ya. Secara jangka pendek ini good banget dengan harga komoditi yang menurut saya overall sih masih oke ya. Overall masih oke, dan kuncinya di 73 memang ya. Tadi sempat breakout cuman bentar doang habis itu kempes, tapi closingnya bagus, masih di atas 70 gitu ya. Masih still good ya, cuman price actionnya dia harus jebol 73. Nah, kalau dia udah jebol 73 saya rasa udah bagus ya, udah oke untuk bumi. Cash aku punya di 400. Nah, untuk cash still ongoing. Today dia berhasil naik ya, breakout di 388an. Ini sih hal yang cukup bagus. Dia berhasil balik lagi ke zona MA 13 ya. Masih bisa coba di spek kawal ya, dengan batas stop loss mungkin di 36 kali ya. Jadi kalau jebol 36 saya rasa mungkin bisa out dulu ya. Bandarmologi dan MMX, wah saya belum bisa buka nih, broker summary-nya belum ada ya. Cuman terakhir kali saya lihat masih ada salah satu institusi yang exit, itu YP ya. Jadi masih jualan gitu ya, masih jualan masif. Saya nggak tahu sih, cuman terakhir kita rekom cut loss di DMMX itu masih distribusi ya, masih ada distribusi. Meskipun ada yang nahan, cuman yang nahan ini nggak mau HK, dia antri bawah karena dia tahu bandar yang lagi mau exit ini guyurnya masif. Jadi dia ya, saya pikir antri aja gitu ya. Kalau saya jadi bandar ya kenapa HK atas, mendingan antri bawah. Itu yang terjadi. Lepin ini emiten yang dividennya gede ya. Kalau nggak salah grup Lipo gak sih Lepin ini, saya juga lupa nih. Ya pada intinya ini emiten-emiten yang unstoppable. Retail susah masuk, yang model-model BEPS gini ya. Retail susah masuk tapi dia still continue naik terus-terusan gitu ya. Cuman harga yang terlalu tinggi ini agak serem. Paling kalau mau buy on breakout 1400 aja ya. Kalau dia belum berhasil jebol 14, masih ada chance untuk koreksi ya. Agak serem sih, agak serem. Tapi kalau dia udah koreksinya stabil,
masih di atas 1200-an, saya rasa masih oke untuk Anda hold ya dengan batas 1200. Becip masih berat. Nah, dia mungkin lagi buat sideways ya, lagi buat support. Anda bisa entry dekat-dekat di sekitar 95 ke bawah untuk becip. Masih sama batas stop loss 88 ya. Lalu nextnya Digi. Digi still good di atas 122, di atas 114. SMGR Hepcu yes ya, SMGR sudah kita recall juga. TPIA kalau nggak salah juga sudah kita recall, most likely pada terbang semua di hari ini ya, karena emiten-emiten ini memang disupport. Cuman SMGR ya sama sih, trading plan-nya sama gitu, dia nggak boleh jebol nih. 77 nih nggak boleh jebol, karena kalau 77 jebol outlook-nya akan kurang bagus ya. Nextnya Boss. Nah, Boss, Juste gitu ya, kemarin kalau nggak salah pure naik ya sih, oh enggak ya, kemarin beberapa waktu lalu sempat naik. Nah, Boss, Juste ya, beberapa kali kedua ini ya, TGRA, TGRA ya, TGRA juga beberapa waktu yang lalu sempat naik. Nah, ini memang satu grup dalam arti dibeli oleh manajer investasi yang dalam tanda kutip sama dulu ya, makanya kadang geraknya itu seirama, terlepas dari sektoral yang beda-beda ya. Nah, untuk nanyanya apa sih Bos ya? Nah, untuk Bos sendiri kan dia sektor batu bara. Ya, hari ini sih mulai digoreng, tapi price action ya. Saya selalu ngomong price action secara swing. Nah, kalau belum balik 78 atau dia belum mampu lewatin angka ini ya, paling akan correction lagi. Gitu ya. Paling dia nyentuh-nyentuh dekat-dekat 75, kempes, nanti dia koreksi lagi di bawah 70. Jadi, outlook-nya ini masih hanya technical rebound sementara aja. Ya. Lalu next SMRA. Still good ya. Dia berhasil balik ke 890 ke atas, ini udah bagus sih. Ya, tinggal kita maintain, dia nggak boleh balik. Kalau dia nggak balik 890 bisa spec entry ulang. Nextnya IPO Dharma. Oh, belum ya. Nah, untuk IPO saya agak skip, meskipun tadi kalau nggak salah nasinya arak ya. Tapi karena banyak ngeprank dan uangnya saya pikir untuk liburan aja, jadi saya pikir ya udahlah. Ya nggak usah ikut gitu kan, ya mending kita uangnya masuk ke trading aja, karena IPO-nya lagi pada nggak beres gitu ya. Meskipun kayak WGSH hari ini udah open gembok, IPPE juga kan masih lock ya. Nah, ini kan cuannya sebenarnya lumayan banget ya, tapi banyak yang aneh-aneh. Cuman kalau Anda tanya Derma, awalnya saya mau entry Derma, boleh lah Anda kalau mau coba, boleh lah ya, nggak ada masalah. LPLI sama apa ini? Ya Star Pacific. Jarang saya dengar ya. Kayak ini saham-saham oke. Saham-saham yang menurut saya cukup bagus ya. Chartnya bagus ya. Chart monthly-nya cukup bagus. Sebentar ya, saya cek LPLI. Paling likuiditas biasanya ya. Oh, tahun ini dia ada volume spike ya. Oke. Posisi udah di bottom ya, masih di bottom ya, dengan batas mungkin sekarang current di 242 ya, 242 248. Di atas angka ini saya rasa masih good ya. Outlooknya masih buat cup and handle nih, ada most likely potensi terjadi ya, atau dia mau buat double bottom di sini dengan price action jebol 360, cuma kan kejauhan. Jadi saya rasa teman-teman bisa buy on weakness sih ya, 280 ke bawah best buy lah kalau Anda mau beli. Nextnya WSKT, belum ada momentum ya. Price actionnya WSKT mungkin WSKT jebol 830, outlooknya akan bagus ya. Kalau sorry loh, WSKT bener ya, WSKT jebol 830, outlooknya baru bagus. CTRA juga sama ya. Dari beberapa properti ya, saham-saham properti, paling pertama saya liriknya LPKR karena dia sideways ya. Sama satu lagi paling SMRA, cuman ya positioningnya kita bisa perhatikan karena kan current harganya agak cukup tinggi ya. Untuk CTRA masih oke sebenarnya ya, karena window dressing ini kan setengah-setengah ya, terjadi atau enggak. Outlooknya masih berat, tapi dengan catatan ya, asal dia nggak jebol EMA 200 saya itu di sekitar 1025 ya, 1025 1030 ya, 1025 1035 harusnya oke aja. Tapi kalau sampai ini dijebol, outlooknya akan jadi kurang bagus. ILS
Ini tadi di pom-pom ya, mungkin akan ada potensi correction dulu. Intinya sih selagi dia masih still survive di pom-pom, potensi chartnya kayak gini. Kan sama ya. Naik, correction, buat lembah gitu ya, buat lembah naik lagi. Nah, ini juga sama nih. Ini apakah akan repeat, bisa jadi. Ya, tinggal kita mainin positioning aja. Perkara nih ada support di 248 250. Ya, ini nggak boleh jebol. Di atas 248 250 menurut saya ILS masih track ke 300 ya. ZRX no comment hari ini hampir ARB ya. Kita skip dulu. ILS sudah kebak ARB, nggak kaget karena memang behavior gitu. Nah, kalau besok ya dia bisa maintain nih, kan kita udah tahu ya. Sekarang ada support di 80 gitu ya, dan ada di sekitar ya mungkin 81 ya. 80 dan 81 ada support. Nah, kalau besok dia correction, besok KRB-nya sih nggak nyampe 81 ya. Atau enggak gini nih ya, 83. Besok dia kalau korek ARB sekitar 83 ya. 83 84. Nah, kalau besok dia open atau close-nya nggak ARB, kebak, mungkin bisa dilirik. Ya intinya sih batas 80 lah. Ya selagi dia nggak balik 80 ke bawah, bisa spekulasi entry. Gitu ya. Sektor CPO masih menarik ya, masih berat menurut saya. Ya cuma bisa cicil. Kren still good, price action jebol 105. Ya, lalu nextnya MITI still good, tapi hati-hati kalau udah nggak ada momentum nih bisa bablas ya. Jadi pokoknya 2199 jebol ya langsung out. Lalu nextnya best sideways banget, ini nggak ada momentum ya, di atas 177 tapi masih bagus 117. AGRS salah satu bank mini yang belum terlalu naik banyak, jadi ya mungkin bisa dijadikan alternatif kalau teman-teman mau coba lirik. Ini volumenya spike, jadi bisa diperhatikan. Cuman memang kita harus cek dulu nanti malam ya, ini ada Bandarga yang akum gitu ya, karena volumenya spike. Ya, tapi secara teknikal price actionnya tembus 200 baru kencang. Gitu ya. BBRI no comment. Ya, dia masih dalam flag-nya. Masih dalam flag, masih dalam wedge, belum ada pergerakan yang pasti. Masih berada dalam rentang downtrend pendeknya, belum ada momentum ya, masih ngarahnya naik dikit, kepentok turun. Jadi arahnya masih ke sini, ke bawah. Ya, tapi kalau sekali di breakout itu baru bullish continuation. SMGR tadi sudah dibahas, MLPL sama ya. MLPL kuncinya di atas 320 still good, dia masih sideways, tektokan di sekitar 3438, itu area range tektok saat ini. Untuk KPPA juga tadi kalau nggak salah sempat naik, seperti yang saya bilang memang batas itu di 500 ya, karena psikologis harusnya kalau dia mau sustain dia nggak boleh balik 500 ke bawah ya. Begitu pula dengan buka nih, Anda cek nih buka, jangan sampai dia balik 500 ke bawah. Kenapa? Karena kalau dia balik 500 ke bawah ya masih berat. Ya, saya daripada MPP, kalau Anda mau yang lebih aman mungkin MLPL karena lebih stabil. Tapi kalau Anda mau yang high risk return, MPP mungkin bisa dijadikan opsi. Ya, cek-cek aja asingnya. Oh, ternyata asing masih keluar ya. Ini jadi masalah, MPP itu asingnya exit mulu. Ya, ownernya exit mulu, jadi kesana tuh berat gitu ya. Nextnya BBK. Oh ya, BBKP juga one of bank mini yang belum, bukan bank mini sih ya, bank second liner lah ya, yang belum terlalu naik banyak, apalagi setelah naik isu nggak ada pergerakan. Memang biasanya dibuat stabil dulu, dibuat lupa, nanti setelah naik isunya kelar, orang udah pada lupa nih, baru diterbangin ya. Target sih ke 330 ya, ini ada gap 330 340, ini target awal, arahnya masih ke sana. Di atas 278 oke aja nah untuk hold. Beli di 300 ke bawah. MTech udah mulai trend? Ya udah. Ya, udah mulai bullish. Ya saya juga kelewatan sih. Jadi ketika dia udah jalan ya saya nggak kejar. Cuman ini kan udah mulai rame ya. Banyak resistan ya teman-teman ya. Apalagi 2300 dulu jadi resistan kuat juga. Untuk si MTech. Pas juga ada EMA 200. Nah ini kita cek ya, takutnya ada drama. Jadi daripada Anda FOMO kejar atas, mungkin Anda bisa manfaatin untuk spekulasi buy-nya pas rejection. Nah rejectionnya kemana? Paling kalau dia rejection harusnya sih mentok nggak nyampe 2100 ke bawah. Jadi bisa dimanfaatkan pas rejection, bisa entry kalau mau. Tapi secara swing up udah bullish continuation untuk si MTech ya. BPKP bisa ke 400, swing panjang bisa. Energi, saya nggak tahu nih kenapa energi ya tiba-tiba ada volume yang cukup besar. Ya memang dari dulu dia terkenal repo sih.
Teknikalnya sama gitu ya, di atas 100 still good ya. Silakan kawal kalau dia di atas 100, atau kalau mau main ketat dia nggak boleh jebol 105 104. Ya, kalau jebol 105 104 udah kurang bagus. Arahnya perlahan turun. Ini yang agak serem. Ya, jadi daripada energi mendingan Anda HK BRMS atau mendingan HK bumi sekalian. Ya, teknikalnya lebih oke. SWAT Toys ini emiten yang apa ya? Tunggu bandar masuk baru digerakin. Kalau bandar nggak masuk, berat banget ya, karena retail banyak yang nyangkut. Jadi ketika naik dikit dibuang, naik dikit turun lagi. Tapi kalau ada bandar yang bener-bener goreng, ini baru jalannya signifikan ya untuk SWAT dan Toys. Tapi teknikalnya SWAT oke ya, still oke di atas 163 ya. SWAT di atas 163 menurut saya oke. Liquid juga ya, jadi lumayan lah. Lalu nextnya MLPL sudah. Antam masih berat banget ya. ISSP hari ini SSP technical rebound, sebenarnya lebih ke arah dia mau breakout ya. Di sini kalau kita lihat dia sudah mulai breakout, dia punya flag ya, dengan ada volume. Nanti malam tinggal cek apakah volumenya itu ada inflow, maka ISSP menurut saya bisa coba dilirik ya. Cuman ada resisten kecil di 440. Nah, ini mungkin harus ditembus. Kalau enggak, mungkin dia bisa buat double bottom dulu. Mungkin dia bisa buat double bottom dulu gitu ya. Nanti dia correction lagi, nanti baru lanjut. Karena trennya ini bullish. Jadi arahnya itu harusnya masih bullish continuation. Cuman kita belum cek aja dia ini apakah langsung ditembus besok atau ada rejection dulu. Nah, kalau pas ada rejection mungkin bisa dilirik. Karena dia hari ini berhasil breakout, dia punya flag pattern-nya itu bagus. Ya, untuk ISSP. MTech menarik. Ya, MTech menarik. Pegas masih berat ya di atas 1400 tapi masih oke. Untuk Pura, nah ini kan lagi rejection-nya kena EMA 200. Biasanya memang EMA 200 itu powernya kuat banget. Tapi untuk Pura ya, selagi dia kuat di atas 67 sampai 69, Anda bisa spek buy sih. Menurut saya masih oke ya kalau Anda mau spekulasi di Pura. Ya, menurut saya sih masih oke banget ya, dengan batas 67 69. Lalu nextnya BRMS still good ya. Jangka pendek dia nggak boleh jebol 115 ya. 115 116 nggak boleh jebol. Ya, kalau ini nggak jebol pasti cepat lambat langsung naik lagi. Target swing up masih sama. Dia harus lewatin dulu 124 126 ya, makanya dia lagi konsolidasi nih ya. Kalau berhasil jebol baru lanjut. WGSH hari ini udah open ya wajar. Jadi saya rasa udah dari 150 150 ke hampir 240 ya, hampir beggar, udah lumayan ya. Udah lepas aja lah dulu. Saran saya sih lepas aja udah. Ya kalau IPO kalau udah bongkar, udah sempat ARB itu udah berat, saya sih akan lepas. Untuk tower agak masih berat, mending Anda send deh ya. Ini saya kasih bocoran juga ya. Send ini udah mulai oke. Dari kemarin dia masih stabil di atas EMA 200, closingan juga bagus. Dia lagi ada resisten ya teman-teman ya di 286 sampai 292. Nah, ini cek nih kalau bisa tembus ya, si send ini bisa tembus, ini bagus banget. Ya. Dari technically dia udah mau breakout ini, udah breakout, dia punya trend line. Jadi kalau udah confirm breakout pas banget di area support kuat ya EMA 200, nah ini powerful banget. Jadi kalau Anda mau bisa ya mendingan send gitu. Jadi maksud saya daripada tower ya kenapa nggak send, yang technical lagi ongoing. Tebik ini efek Saratoga ya. Saya nggak tahu apakah efek Saratoganya masih akan kencang atau enggak. Tapi dari bullish continuation ini kan abis breakout lanjut ya. Nah, tinggal Anda maintain lah ya, minimal nggak boleh balik lah 3000 ya. Kalau balik 3000 saya rasa untuk Tebik udah akan mulai kurang bagus. Ya di atas 3000 still oke. Target all time high-nya di 3440 ya. 34 3400 ke atas. Lalu nextnya ISAT. Ya, ini udah bottoming banget. Cuman hati-hati ya. Kalau dia nggak mampu balik ke 6500 ke atas minimal, ini akan bahaya. Ya bisa jadi dia akan patah tren, lanjut turun. Ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan untuk si ISAT kalau sampai jebol. Tapi kalau dia masih sustain ya minimal 6000 ya terakhir ya. Sustain di atas 6000 ya masih bisa di next try. Tapi
Harusnya dia harus balik ke 6.500 ke atas kalau mau lanjut. Kalau enggak kayaknya akan sideways dulu, minimal sideways. Potensi jeleknya dia akan ke arah 6.000 ke bawah. Nextnya CPRO still good ya, CPRO still good. Hijau merah ini bisa dipantau ya, siapa tahu besok masih ada pergerakan. Overall masih oke, target di 130 ke atas, target swing ya. Batas sekarang untuk trade si CPRO ada di 105 masih ya, atau kalau mau batas ketat di 110 ya, batas ketat CPRO. Nah, next MTDL break all time high, ini tinggal kawal aja ya, ini still oke. Bisa buy on breakout atau buy-nya pas rejection ya, di 4.000 bisa, atau di 4.090 juga oke. Intinya tinggal follow up dia punya moving average-nya aja ya, tinggal follow aja di sini. Lalu nextnya ada agro, masih berat ya, mungkin tunggu Rakisu baru oke. WH masih berat. Lalu ada KF masih berat ya, tapi untuk farmasi masih bisa dilirik ya, untuk farmasi masih bisa dilirik. Lalu mungkin watchlist besok beberapa saya udah cerita ya. Pertama ada mungkin Sen secara swing up ya dalam beberapa hari ke depan, coba bisa dicek. Lalu mungkin saya akan kasih satu share pantauan lagi ya, disclaimer on, ini Coco, trading plan bebas, terserah Anda. Saya cuman kasih emiten ya, pantauan saya pribadi Coco. Likuiditas saya standar lah ya, saya ceritakan teknikalnya, dia berhasil breakout EMA 200 nya, berhasil sustain juga di atas EMA nya semua, ada volume juga. Dan kalau kita tarik sebenarnya ada apa ya, ada breakout, dia punya trend line ya, jadi most likely sangat menarik banget. Hari ini ada breakout gitu ya, dan sempat breakout pas banget closingnya di 290. Jadi menarik untuk diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan untuk si Coco. Target price suka-suka atur masing-masing, stop loss suka-suka atur masing-masing, tapi bisa masuk ke dalam pantauan itu ya. Lalu nextnya paling ya inilah PKPK mungkin ya, ILS ya, Mitilak juga mungkin di pom-pom besok bisa dipantau. Bank mini paling tunggu-tunggu merah-merah ya, kalau mau ya AGRS bisa buy di bottom gitu kan. Sisanya ya harus cek market besok sih. Feeling saya besok market merah, jadi kita nggak usah over FOMO ya. Cari emiten-emiten yang disupport untuk kita bisa entry ulang lagi gitu ya. Jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.